juga disuruh ambil lah itu pisau daging yang untuk memotong daging gitulah. Yang dimana kedua barang tersebut digunakan Pak Impus ini untuk apa? Untuk memutilasi atau memotong tubuhnya si Astuti. Halo everyone, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi tentunya sama aku Agnes, yang akan mengajak kalian tentunya untuk ngebahas kisah-kisah horor, misterius, kriminal, dan juga teori konspirasi. Gimana nih aktivitas kalian hari ini? Semoga semuanya berjalan dengan lancar ya. Oke, di video yang aku bahas kali ini yakni mengenai salah satu kasus yang sempat viral dan menggemparkan banyak media sosial, khususnya di tanah air Indonesia kita sendiri. Nah, sebelum aku lanjut nih, kayak aku wanti-wanti deh, kayak mending kalian skip atau pending dulu deh. Kalau misalnya kalian lagi makan, lagi nonton video aku kali ini itu lagi makan, kayak mending di skip dulu, di pending dulu. Karena apa? Karena ini akan bikin kalian, kisahnya ini akan bikin kalian jadi gak nafsu makan, bikin kayak pengen muntah aja. Karena di video yang aku mau bahas kali ini, yakni merupakan kisah dari seorang pedagang soto Lamongan, yang dimana biasanya kan pada umumnya orang-orang yang menjual soto itu bahan utamanya adalah daging sapi atau daging ayam. Ini malahan daging manusia yang tak lain adalah daging milik istrinya sendiri. Seperti biasa nih, sebelum aku lanjut, aku ingetin ke kalian untuk apa? Untuk klik tombol like, komen, dan juga subscribe serta share ke teman kalian. Agar apa? Agar aku bisa terus semangat upload videonya tiap hari. Ya, banget si Tomarang atau yang terkenal dengan julukan Pak Impus ini lahir pada tanggal 7 Maret 1977 di Samosir, Sumatera Utara. Hingga pada akhirnya dia nih memutuskan untuk mengadu nasib ya kan, pindahlah ke Jakarta ya, seperti kayak para perantau pada umumnya. Dan pada awalnya saat dia berada di Jakarta, dia nih berprofesi ataupun bekerja sebagai supir Metro Mini 66. Kemudian si Pak Impus ini bertemu dengan pujaan hatinya yang bernama Rohini. Dan pada saat itu mereka ini bertemu di Manggarai karena udah merasa cocok ya kan, satu sama lain ya kan, udah merasa klop banget lah ini. Akhirnya si Pak Impus ini memutuskan untuk menikahi Rohini pada tanggal 27 November tahun 2000. Dan pada saat mereka ini sudah menikah ya kan, akhirnya mereka ini dikaruniai anak, yakni totalnya 2 anak. Udahnya tuh ya udah punya 2 orang anak, juga udah punya istri. Ternyata si Pak Impus ini kayak gak cukup gitu loh untuk satu wanita. Malahan si Pak Impus ini kayak bermain hati atau pindah hati kepada wanita lain. Yang pada saat itu wanita lain itu yakni Darna Sri Astuti yang terkenal dengan julukan Astuti. Nah, pada saat itu kayak Pak Impus ini gak cukup gitu loh untuk kepada istrinya aja, apalagi udah punya 2 orang anak, malah dia berpaling. Dan pada saat itu si Astuti ini tinggal di Kampung Rambutan yang usianya lebih muda 3 tahun dari Pak Impus. Dan karena nih udah kenal sama wanita lain, udah berpaling dengan wanita lain, si Pak Impus ini, katanya si istri Rohini ini itu tuh kayak gak pernah pulang sama sekali. Pulang pun itu tuh kayak cuman marah-marah, ngomel ke anak dan juga istrinya. Dan pada saat Rohini ini nanya gitu ya, minta nafkah, uang ya kan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Pak Impus ini marah-marah gitu loh. Malah kadang nih melakukan tindakan kayak mukul secara fisik lah, ataupun kayak melakukan tindakan-tindakan KDRT kepada istrinya. Bayangin di depan anaknya tuh loh, melakukan tindakan KDRT. Bahkan si Rohini ini mengatakan bahwasanya Pak Impus ini gak segan-segan buat mencekik dirinya dan juga mengancam kepada si Rohini ini untuk kerap kali membunuh si Rohini. Dan karena Rohini akan merasa kayak udah gak kuat banget, udah enek sama tindakan kekerasan yang ia alami dari si Pak Impus ini, akhirnya pada tahun 2009 si Rohini ini memutuskan untuk melamporkan Pak Impus ini kepada pihak kepolisian. Nah, pada saat itu kan udah sedang diproses ya kan, cuman akhirnya gugatan itu dicabut oleh si Rohini. Karena apa? Karena Pak Impus dan Rohini kayak apa ya, berdamai gitu loh, intinya kayak udahlah, masalah ini berpikir pada saat itu udah kayak stop, udah selesai, bisa dibicarakan secara baik-baik. Udahnya tuh ya, akan dikirakan kasusnya kan udah bener-bener clear, ataupun Pak Impus ini udah ngerasa tobat. Ternyata gak cuman sampai di situ aja. Pak Impus ini setelahnya tuh malah kerap kali makin merajalela, yakni tindakan-tindakan yakni dengan cara memukul-mukul, kerap kali memukul istrinya, dan juga melakukan tindakan-tindakan KDRT yang lain. Bahkan
gak segan-segannya nih. Yang lebih parahnya lagi, Pak Impus ini tega gitu loh, kayak nonjokin, mukuli mata istrinya ini hingga menjadi buta. Akhirnya karena Roh ini udah gak kuat banget ya kan, akhirnya udah ngerasa stres, sedih terus-menerus. Daripada semakin menjadi-jadi brutalnya si Pak Impus ini, akhirnya pada tahun 2011 si Roh ini menggugat cerai Pak Impus. Namun ternyata sebelum menggugat cerai, mereka ini kayak udah pisah ranjang gitu loh, udah gak bareng-bareng lagi. Udahnya kan cerai, akhirnya Pak Impus ini tinggallah bersama selingkuhannya yang tadi yang bernama Astuti. Nah pada saat itu udah tinggal bareng. Awalnya kan profesinya Pak Impus ini kan sebagai supir ya kan, supir Metro Mini kan. Nah pada saat itu berubahlah profesi menjadi seorang pedagang soto Lamongan. Yang pada saat itu ia ini menjual sotonya nih di Kampung Rambutan. Mujurnya si Pak Impus ini ternyata menjadi dagangannya ini menjadi laris gitu loh, banyak banget pembelinya terus menerus. Dan karena dagangan ini menjadi laris ya kan, akhirnya muncul lah tuh gosip-gosip dari tetangga-tetangga sekitarnya si Impus dan juga si Astuti ini, dan juga rekan-rekan kerjanya si Impus ini kayak gosip gitu loh, kayak kok bisa sih selaris itu dan selama itu, karena emang bener-bener rame gitu loh. Tiap harinya itu gak kosong, itu bener-bener rame. Nah gosip-gosip yang beredar nih, katanya nih si Pak Impus ini itu kayak menggunakan jasa penglaris atau hal-hal mistis lainnya untuk kayak dagangannya ini menjadi laku banget ya kan. Ya namanya juga kan cuman baru gosip ya kan, dan gosip pada saat itu yang beredar itu kayak misalnya, karena ada beberapa pengakuan dari warga yang katanya sih tiap malam Jumat ini melihat si Pak Impus ini di daerah dagangannya ini kayak apa ya, naburin kemenyan ataupun berupa sesajen gitulah ya. Cuman kan itu masih gosip-gosip belaka yang beredar, yang kayak belum ada bukti validnya gitu loh. Tapi yang pastinya kenapa bisa dagangannya ini rame, karena ternyata si Pak Impus ini juga menjual miras atau minuman-minuman terlarang dan juga semacam tuak ya kan. Ya jadi kayak sotonya ini kayak cuman casing luarnya aja gitu loh, padahal di dalamnya mereka kayak menjual minuman-minuman beralkohol dan sebagainya. Jadi kalau misalnya nih para pembelinya ya kan keluar tuh dari soto tersebut kayak bawa kresek atau bawa plastik ya kan, bawa plastik banyak, itu tuh bukan isinya soto sebanyak itu, melainkan minum-minuman beralkohol. Yang sebenarnya pada saat itu juga sekitar tetangganya si Pak Impus dan juga Astuti ini yang udah tahu ya kan bahwasannya si Impus ini menjual minuman-minuman terlarang ya kan, itu kayak udah berusaha tuh ngingetin buat Pak Impus ini berhentilah dan apa ya, kayak menjual minuman-minuman seperti itu ya kan, kayak meresahkan banyak warga, meresahkan warga sekitarnya kan. Nah cuman udah diingetin tuh, udah bahkan ditegur, cuman ini Pak Impus nggak mendengarkan gitu loh, kayak masuk kuping kanan keluar kuping kiri, kayak ini ya udah lah, ini kan urusanku, terus yang ngasilin uang kan aku, kenapa kalian pada kepo gitu loh. Hingga pada akhirnya kan karena udah merasa banyak cuan nih Pak Impus ya kan, lagi-lagi nih ya kan seperti yang dialami oleh si Rohini ini, lagi-lagi Pak Impus ini berselingkuh atau bermain dengan wanita lain. Pada saat itu ia berselingkuh dengan seorang yang bernama Tini, yang pada saat itu berprofesi sebagai pedagang jamu di sekitar area terminal. Dan semenjak berselingkuh dan ketahuan si Astuti ini ketahuan sama selingkuhan yang awalnya itu kan selingkuhan pertamanya, Astuti kan merasa menjadi marah kan, gak terima ya kan. Akhirnya mereka ini kayak kerap kali cekcok dan bertengkar. Nah sama yang dialami oleh Rohini sebelumnya, bahwasannya tiap kali bertengkar keduanya ini, si Impus ini kerap kali melakukan tindakan KDRT kepada Astuti. Bukannya si Impus ini menjadi tobat ya kan, karena udah sering cekcok dengan si Astuti ini, malahan semakin menjadi-jadi nih, malahan kayak kerap kali gitu loh terang-terangan berselingkuh atau bermain hati dengan yang si Tini ini di depan Astuti. Bahkan ya yang lebih parahnya lagi, kayak gak ada rasa berdosa banget nih, si Pak Impus ini menyuruh si Tini ini untuk kayak tinggal serumah dengan dirinya. Namun tinggal serumah dengan diri ini dengan apa? Dengan si Astuti ini gitu loh. Jadi mereka ini tinggal bertiga, Astuti, Pak Impus dan juga Tini. Kayak gila gak sih? Apalagi para selingkuhannya gitu ya kan. Akhirnya setelah tinggal bersama, mereka ini ketiganya kayak kerap kali cekcok ini, kayak rumah ini tuh bukan serasa surga, kayak serasa neraka gitu lah.
Dan karena kerap kali nih si Astuti dan juga Pak Impus ini cekcok dan melakukan tindakan KDRT, hingga pada akhirnya memuncaklah ini di mana kejadian naas yang menimpa Astuti ini terjadi pada tanggal 2 Maret 2013. Karena pada saat itu Pak Impus ini menuduh Astuti bahwasannya Astuti ini tengah berselingkuh. Kayak gila gak sih, kayak dia nih gak mau ngaca gitu loh kepada dirinya sendiri, padahal dirinya ini udah berselingkuh, bahkan suruh si selingkuhan ini tinggal bareng ya kan. Kok si Astuti nggak boleh selingkuh gitu ya kan? Nah si Astuti pada saat itu tuh kayak merasa bahwasannya itu hanya fitnah, karena dirinya merasa bahwasannya dia ini nggak berselingkuh dengan siapapun. Nah karena udah merasa cekcok ya kan, bahkan si Pak Impus ini melakukan tindakan kekerasan atau KDRT kepada si Astuti ini pada saat itu berjam-jam. Jadi kayak dari kalau nggak salah dari jam 1 pagi hingga subuh. Dan pada saat itu si Pak Impus ini memukul si Astuti ini dengan menggunakan benda tumpul. Nah nggak sampai di situ aja, nggak cuma mukul ya kan secara fisik luarnya, tetapi dengan tega, dengan menggunakan benda tumpul tersebut, si Pak Impus ini tega gitu loh, memaksa memasukkan benda tumpul ini ke lubang kemaluannya si Astuti. Kayak nggak bisa dibayangin nggak sih, kayak ini sama sih kayak kisahnya yang pada saat itu aku pernah ceritain di kisahnya, ya ini seorang gadis ya kan disodomi menggunakan cangkul oleh pasangannya sendiri. Yang pada saat itu si Astuti ini kan udah teriak-teriak ya, udah menjerit kesakitan, udah lemes ya kan, kayak minta ampun, bahkan sampai nangis-nangis si Astuti ini, nggak dihiraukan sama sekali, malahan kecemburuan butanya si Pak Impus ini semakin menjadi-jadi, emosinya semakin menjadi-jadi, dimana habis memasukkan benda tumpul ya kan, itu tuh ini bayangin tangan digenggaman, ini tangan genggamnya si Pak Impus ini itu juga dimasukin gitu loh ke lubang vaginanya si Astuti. Dan tingkat kebrutalan dari Pak Impus ini nggak cuma sampai di situ aja. Itu tuh bayangin air panas dimasukkan ke dalam botol plastik ya kan, kayak botol aqua. Habis gitu botolnya kan dalam keadaan panas ya kan, berisikan air yang panas kan. Terus itu botolnya itu dimasukkan lagi lah, itu dimasukkan secara paksa ke lubang alat kemaluannya si Astuti ini. Padahal Astuti ini udah merasa lemes banget, udah kayak jerit-jerit kesakitan, tapi nggak direspon gitu loh. Ngilu banget gak sih dengernya tuh, kayak biadab banget nih orang. Lalu esok paginya si Pak Impus ini baru sadar bahwasannya si Astuti ini sudah dinyatakan tewas. Nah karena merasa panik ya kan, bingung gitu ya kan, akhirnya si Pak Impus ini menyuruh selingkuhan yang kedua ya kan, menyuruh si Tini ini untuk kayak membeli plastik hitam besar banyak, terus untuk memberikan kepada dirinya, dan bersama dengan memberikan plastik hitam besar itu juga disuruh ambillah itu pisau daging yang untuk memotong daging gitulah. Yang dimana kedua barang tersebut digunakan Pak Impus ini untuk apa? Untuk memutilasi atau memotong tubuhnya si Astuti. Jadi kayak si Pak Impus ini memotong tubuhnya Astuti ini sama persis dengan cara dia seperti memotong daging-daging ayam ataupun daging-daging sapi. Nah ini nih part yang bikin kayak mual banget ya kan, bikin linu dengernya tuh ya. Awalnya si Pak Impus ini memotong bagian tubuh dari si Astuti ini ya nih, kedua kakinya dulu, lalu mengeluarkan organ-organ yang ada di dalam tubuhnya Astuti, lalu juga memotong kepalanya Astuti ini ya nih, bagian lehernya ya kan, lalu membelah tubuhnya Astuti ini menjadi dua bagian. Jadi kayak potongan-potongannya itu dipisahkan, kalau nggak salah kurang lebih 7 plastik, jadi dipisah-pisah gitu, yang mana jantungnya dikeluarkan, hatinya dan sebagainya. Dan setelah melakukan tindakan biadab tersebut kan udah kan ditaruhkan di tiap-tiap kresek hitam besar itu kan, akhirnya pada saat itu si Pak Impus ini langsunglah bergegas untuk menyewa angkot milik tetangganya, yang pada saat itu ia mengatakan bahwasannya kayak untuk membeli barang-barang untuk keperluan dagangnya, kan masuk akal gitu gak sih, kayak emang untuk membutuhkan angkot gitu untuk menaruh barang-barang dagangannya. Yang pada saat itu si Tini dan juga si Pak Impus ini segeralah udah nyewa angkot ya kan, memasukkan tuh kresek-kresek hitam yang berisikan potongan-potongan daging dari Astuti ini. Lalu mereka ini menuju tol Cikampek untuk apa? Untuk kayak di setiap jalan-jalan yang ada di sana itu kayak untuk dibuang gitu loh, dibuang secara terpisah, jadi nggak jadi langsung satu tempat itu enggak, tapi dibuang secara terpisah. Namun emang jaraknya itu deket-deket banget.
Dan keesokan harinya nih kan, pada saat ada tuh beberapa orang yang sedang berpatroli ya kan, nah itu tuh nggak sengaja tuh ngeliat ada banyaknya kresek-kresek hitam yang berserakan, yang mencurigakan, yang baunya itu sangat menyengat. Akhirnya mereka nih berusaha mendekati dan mengecek. Alhasil pada saat dibuka, mereka nih terkaget-kaget ketika melihat di dalam itu berisikan potongan-potongan tubuh manusia. Nah udahnya mereka ini menjadi kaget lagi kan. Pada saat itu banyak banget kresek-kresek hitam yang berisi potongan tubuh manusia yang berserakan. Dan ternyata setelah diidentifikasi nih ya kan, ternyata terdapat juga 2 bagian tubuh korban yang belum bisa ditemukan. Dan pada saat itu juga pihak polisi langsung gercep dong, kayak mencari beberapa saksi dan juga mencari siapa pelakunya ya kan di balik motif ini. Dan untungnya pada saat itu tuh ada tuh beberapa saksi yang melihat kejadian yang dilakukan oleh Pak Impus ini dan juga si Tini. Yang pada saat itu saksinya ini totalnya 2 orang ya kan, kayak pada saat si Impus ini tengah membuang kresek-kresek hitamnya itu tuh kayak kepergok gitu loh dengan 2 orang tadi yang tak lain adalah rekan kerjanya Impus sebelumnya. Jadi kayak emang kenal gitu loh, kayak kok ngeliat lah Impus ngapain nih buang kayak kresek-kresek hitam, cuman kayak mereka ini berusaha kayak oh ya udah mungkin sampah gitu ya kan. Namun keesokan harinya pada saat mereka 2 orang saksi ini mendengar berita dan melihat berita ya kan ada di TV bahwasannya ditemukannya jasad potongan-potongan tubuh manusia. Nah mereka nih langsung ngecek tuh secara sadar tuh bilang kalau misalnya lah itu kan bukannya jalanan yang kemarin ngelihat Pak Impus ya kan. Dan juga kayak kresek-kresek hitamnya tuh kayak yang dipegang atau yang dibawa sama Pak Impus. Akhirnya kedua orang saksi tersebut bergegas ke pihak kepolisian, ke kantor polisi untuk apa? Ya untuk memberi keterangan lebih lanjut lah kan bahwasannya sebagai saksi ya kan. Ternyata sesampainya di sana ternyata ada saksi lain yang merupakan sopir taksi yang melihat juga bahwasannya memergokin si Pak Impus ini kayak melakukan tindakan aneh gitu loh di jalanan. Jadi kayak saksinya tuh bukan 2 orang aja tetapi ada lagi. Lalu setelah mendengar pernyataan dari para saksi, akhirnya bergegaslah pihak kepolisian ini untuk segera menangkap si Pak Impus ini dan juga si Tini. Nah pada saat itu langsung gercep ya kan, ditangkap dan dibawa kepada kepolisian. Nah pada saat digeledah nih rumahnya, itu berisikan bahwasannya kayak benda-benda yang digunakan seperti pisau dan juga kresek lainnya itu digunakan untuk apa? Untuk memutilasi si Astuti. Lalu menurut rumor-rumor yang beredar kan ada tuh kan beberapa bagian tubuh yang belum bisa ditemukan. Katanya sih bagian-bagian tubuh tersebut digunakan untuk sebagai bahan dasar soto si Pak Impus ini. Yang kebetulan pihak kepolisian ini juga merasa heran gitu, kok bisa gitu loh si Pak Impus ini memutilasi si Astuti ini dengan cara yang pro gitu loh, kayak bener-bener halus banget dan detail. Memotongnya ini sesuai dengan arahan jalur uluran. Pak Impus ini kayak pro banget ya loh buat cara memotong daging yang mungkin udah digunakan sebagai bahan dasar si soto Lamongan si Pak Impus ini. Yang juga pihak kepolisian pada saat itu menemukan sisa-sisa potongan tubuh korban ini yang sudah diletakkan di dalam freezer. Kemudian saat diinterogasi, keduanya kan kayak melakukan tes mental gitu kan, takutnya orang ini sakit jiwa atau ada gangguan mental atau psikis sejenisnya. Cuman pada saat dites ini, orang 2 nih merasa normal gitu loh, kayak nggak ada gangguan mental atau psikis lainnya. Kemudian pada tanggal 26 September 2013, Tini yang notabene itu membantu ataupun tahu mengenai hal bejat yang dilakukan oleh Pak Impus ini akhirnya divonis penjara selama kurang lebih 14 tahun. Dan seharusnya hari yang sama juga si Pak Impus ini juga divonis gitu loh hukuman. Namun pada saat itu dia nih nggak bisa datang ke persidangan karena dinyatakan sakit. Nah beberapa hari setelahnya belum ketuk palu ya kan, belum tahu tuh jatuh hukuman apa yang akan dialami oleh si Pak Impus ini. Pada tanggal 30 September 2013 si Pak Impus ini mengalami kritis dan dinyatakan meninggal. Yang ternyata si Pak Impus ini memiliki riwayat penyakit yang cukup berat, yakni paru-paru dan juga TBC. Oke teman-teman, itu tadi mengenai kisah kasus viral yang dialami oleh seorang pedagang soto Lamongan yang menurut aku ini bikin ngilu. Gimana nih setelah kalian mendengar kisah ini, apakah kalian akan merasa menjadi was-was buat makan soto lagi? Dan juga request dong ke aku mengenai kisah-kisah ataupun kasus kriminal yang lagi viral-viralnya. Kalian bisa sebutin itu semua dengan cara komen di bawah.